Ini sapa-sapa dulu. Ini ada pertanyaan ini Kak dari Mbak Bila. Kak saring-saring dong bagaimana suka dukanya jadi wartawan saat pandemi. Oke, jadi wartawan gimana Kak? Tentunya pasti seru ya. Banyak Oh, tantangan oke. dan juga terkesan sekali. Breaking dulu Ayo ya, Kak jangan jawab. terlalu ini ya. Iya. Breaking dulu berarti ya. Jangan terlalu sepaneng. Jangan terlalu fokus. Iya. Ini katanya Sersan suka lah ya, dukanya. Oh santai pasti tapi banyak sukanya sukanya sih kayaknya banyak. nih. Iya, banyaknya suka. Ya, kita selain sukanya itu adalah menerima informasi yang pertama. Itu sukanya. Yang lain belum pada paham, tapi saya mungkin wartawan itu menerima informasi yang pertama. Nah, Iya, itu. dukanya ketika misalnya ketika misalnya mendapatkan informasi yang pertama, itu tanggung jawabnya juga yang pertama karena nanti bisa menyebarkan kepada halayak umum. Itu Oh iya. mempertanggungjawabkan kesemuanya berarti. Informasi yang didapat, ya. Ah, ah. Nah, itu dukanya. Ketika misalnya beritanya salah, misal saja lah, kalau positifnya itu misal 5, ODP-nya itu 95, terus PDP-nya itu misal 100. Nah, kalau salah informasi Ya. saja, ketika penyebarannya di mana saja, itu pasti fatal bagi wartawan ataupun dari industri medianya tersebut gitu. Makanya emang eh, wartawan sukanya itu mendapatkan informasi yang pertama, dukanya itu menanggung apa yang Menanggung, diberitakan oleh. mempertanggungjawabkan atas Iya. penyebarannya ya. Mm-mm. Nah, itulah tuntutan wartawan kenapa tanggung jawab besar terhadap sekarang ini, karena media lah yang harus dipercaya saat ini. Nah, itu bagaimana kepercayaan itu terus dijaga. Nah, harus ada idealisme dari suatu media massa dan profesionalitas di dalam sebuah pemberitaan tersebut. Otomatis harus benar-benar berita itu ya aktual, terus fakta, dan nantinya bisa dikonsumsi oleh massa itu baik dan benar. Oke, sudah jelas Hmm. sekali ya. Ini Ya. semakin kesini ternyata semakin banyak yang tanya. Oke, ini kita ambil satu lagi ya Kak. Habis itu kita lanjut lagi nih dari Mas Farizi Hmm. Haris mau bertanya, Halo. berbicara masyarakat di desa, perlu nggak sih ada desa memiliki tim media khusus untuk menyampaikan segala informasi dan edukasi kepada warganya? Oh, jadi Oh, ini ya. masyarakat desa itu perlu suatu tim atau enggak kayak gitu? Oh, Biasanya ya. kan desa itu akses internetnya atau apa ya media sosialnya itu kurang kayak gitu. Hmm. Oke. Mungkin ini ya terkait dengan penting nggak sih untuk mungkin anak muda sekarang itu harus emang Ya. peka terhadap pandemi saat ini. Kan di situ kan Masyarakatnya kalau warga desa kan sekitar. kalau di desa kan pasti ada karang taruna ya atau pemuda desa. Nah, Organisasi pemuda. disitulah bagaimana peran karang taruna ini bisa difungsikan terhadap pengembangan mungkin pemberitaan yang nantinya bisa disebarluaskan oleh masyarakat. Kan biasanya dalam satu desa itu pasti ada grup-grup yang nantinya bisa disosialisasikan lah ke. Halo Kak?
Oke, sudah ya, sudah Hmm. Dan ini dipaparkan. gini, ada yang perlu saya sampaikan lagi bahwasanya per ini sih saya mengutip berita di CCBN terkait dengan sekarang ini kalau per 24 Maret. Halo, Halo? masuk ya? Ya, masuk, tapi gambarnya ada sedikit loading. Ya, Oh lanjutkan ya, saja Kak, suaranya makin jelas. gini, terkait dengan pemberitaan hoax itu per 24 Maret atau pertengahan inilah Maret itu dari Kementerian Informatika itu sekitar 552 kalau nggak salah berita yang hoax Banyak itu yang sekali ya terdata. ternyata. Itu yang terdata Belum oleh lagi yang Kominfo. belum terdata. Nah, di antaranya 19 itu yang bisa diperkarakan karena menyalahi undang-undang IT gitu. Ada lagi yang di Tribun kalau nggak salah itu dengan yang sama pemberitaannya tapi narasumbernya berbeda. Kalau yang pertama itu yang 552 itu dari Kominfo, yang kedua itu dari Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara COVID-19 pusat ataupun RI itu sekitar 1025 akun yang menyebarkan terkait pemberitaan yang dapat merasakan masyarakat gitu. Nah makanya disitulah peran pemuda saat ini tadi, kalau melihat berita yang sekiranya tidak benar itu segera mencari, misal dalam tingkat daerah, misalnya di Purwokerto saja. Nah di situ kan ada akun yang bisa dipercayakan, otomatis akun bupati. Kalau di misal Banyumas itu Husein kan punya akun tersendiri. Nah di situ kan bisa chat ya, chat terhadap bupati ataupun siapa, di situ bisa chat dan menyampaikan berita yang beredar di masyarakat. Pasti nanti diklarifikasi ataupun dikonfirmasi secara detail sama juru bicara ataupun tingkat pemerintah khususnya yang berwenang karena kita tidak boleh sembarangan kalau wartawan untuk kalau soal corona otomatis ada penunjukan khusus atau juru bicara khusus. Biasanya itu tingkat pemerintahan itu kalau masalah terkait dengan perkembangan COVID-19 itu biasanya dinas kesehatan yang berbicara, ataupun ketika misalnya wakil bupatinya itu adalah dari bidang kesehatan, pasti mereka lah yang sebagai pembicara atau juru bicara, karena itu sebagai mungkin ahlinya di bidang penyakit tersebut, karena nanti kan bisa jelas. Nah itu pun wartawan belajar terus itu bagaimana apa sih nama-nama dari mungkin alkes, alat kesehatan apa saja mungkin yang kita tahu gara-gara corona itu masker N95, terus hazmat itu apa, hand sanitizer, terus fungsi cuci tangan apa gitu. Nah itulah yang wartawan pun perlu belajar terkait dengan mungkin nama-nama dalam dunia kesehatan. Ya gitulah.
Ya, oke. Terima kasih sekali, Hmm. Kak. Penjelasannya cukup luar biasa sekali, bagus banget dan juga jelas. Dan udah nggak terasa ya, kita udah hampir 1 jam. Masalahnya ini ketika live IG itu setelah 1 jam, maksimal itu 1 jam. Ketika lebih dari 1 jam itu otomatis keluar sendiri kayak gitu. Oke, terima kasih banget buat kakak yang udah nyempetin waktunya dan juga mau berbagi inspirasi juga, mau berbagi pengalaman buat semuanya. Terima kasih juga. Terima kasih sekali kakak. Semoga informasinya Iya, bermanfaat sama-sama. ya buat kita semuanya. Amin. Amin. Dan kami Amin. doakan kakak semoga kedepannya makin sukses dan tentunya semakin Amin. baik lagi. Hmm. Ya, ini closing statement nggak? Iya, Atau nanti? closing. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan, semoga kita bisa belajar bersama lah terkait dengan mungkin hikmah dari COVID-19 Adanya ini COVID adalah ini ya. bagaimana kita harus dewasa, bahwasanya kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga orang lain juga, karena jangan sampai kita itu merasa bersih dari COVID-19, itu mustahil gitu. Tapi bagaimana itu kita itu merasa terjangkiti atau terpapar oleh COVID-19 agar kita bisa menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Nah, disitulah kita harus saling introspeksi diri lah terkait dengan COVID-19 Saling ini. bekerja sama Tidak juga, boleh, saling disiplin. tidak boleh kita saling gagah-gagahan ini saya masih muda. Lah belum tentu saya masih muda itu orang lain itu Karena kan corona tidak lebih memandang usia riskan. ya. Iya, kita kuat, tapi orang lain nggak kuat kan otomatis kita mencelakakan orang lain. Nah ini kita harus saling menjaga. Aturan dari pemerintah harus kita Terus pahami dilaksanakan. bersama, harus Kalau diindahkan bisa kita jadi terkait contoh ya dengan. Kak buat masyarakat. Betul sekali. Kita harus mengindahkan Karena aturan dari iya, pemerintah, dari belajar di rumah, bekerja di rumah, terus pakai masker kalau keluar rumah, itu pun kalau terpaksa. Terus tentu menyebarkan pesan-pesan positif, jangan sampai menyebarkan berita-berita yang diragukan kebenarnya. Salah satunya cek and recheck terkait pemberitaan. Kita sebagai pemuda harus, katanya sih, agen of change gitu ya, agen perubahan. cek Bagaimana perubahan agen itu perubahan juga. membuat masyarakat itu tercerdaskan oleh pesan-pesan yang kita sampaikan begitu. Dan juga merasa nyaman juga ya karena adanya pemuda yang Ya, apa ya yang bisa mengayomi masyarakat seperti itu. betul sekali. Oke. Oke, terima kasih Kak buat waktunya. Buat Ya, kita closing statement dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di belakang layar ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga buat pemateri yang sangat luar biasa. Kita karena keterbatasan waktu dan juga jarak ini seperti ini ya, kita harus ada pembatasan waktu juga. Semoga lain kali kita dapat bisa bertemu lagi dalam suasana yang tentunya berbeda, bisa bertatap muka, bisa kembali normal, dan tentunya bisa beraktivitas seperti amin. biasa. Oke, terima kasih Ya, kakak salam untuk buat malam hari sahabat-sahabat ya ini. yang di sana. Ya, oke. Nanti sahabat di salsa sampaikan ke sahabat-sahabat lainnya. Oke, terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.